Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan PPT yang telah kami diskusikan dengan tema aplikasi penjualan online. Next. Di sini anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Kera Rutke Leben dengan NIM 2205 12 14 117. Ada Agnes Astri Mulyani dengan NIM 2205 12 14 121. Ada Dizaul Haq El Ghazali dengan NIM 2205 12 14 125. Dan yang terakhir ada Evander Brian Ramadan dengan NIM 2205 12 14 150. Next. Pendahuluan. Perdagangan elektronik e-commerce menjadi mengubah cara kita berbelanja dan berbisnis. Internet dan mobile memungkinkan belanja dari mana saja. Teknologi analitik dan kecerdasan buatan mempersonalisasi rekomendasi produk berdasarkan preferensi konsumen. Solusi e-commerce, pembayaran digital, dan teknologi rantai pasokan meningkatkan efisiensi bisnis. Augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR menciptakan pengalaman belanja virtual. Sistem kasir otomatis dan pembayaran near kontak mempercepat checkout. Inovasi ini menciptakan lingkungan berbelanja yang interaktif, efisien, dan relevan. Next. Rumusan masalah. Pada pengembangan aplikasi belanja online, masalah yang perlu dipecahkan mencakup penerapan metodologi Agile Development, perancangan skenario, analisis kebutuhan, implementasi permodalan sistem yang efisien, dan desain serta implementasi struktur basis data yang optimal. Penelitian ini bertujuan memberikan solusi komprehensif untuk memenuhi harapan pengguna dan pasar yang terus berkembang. Next. Tujuan dari aplikasi ini adalah perancangan aplikasi penjualan online bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna, meningkatkan pengalaman pengguna, mengoptimalkan konversi dan penjualan, serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Next. Manfaat penelitian yang pertama, kepuasan dan kemudahan belanja. Ada akses 24/7 atau bisa diakses kapan saja. Kemudahan pencarian, navigasi intuitif, komparasi harga, pilihan produk yang luas, ada akses ke berbagai merek, dan yang kedua ada produk internasional. Yang ketiga, diskon dan penawaran. Di sini terbagi menjadi dua, penawaran khusus dan program loyalitas. Yang keempat, penghematan waktu dan biaya. Di sini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, tanpa berpergian, dan yang kedua, biaya pengiriman. Next. Yang kelima, ada keamanan transaksi, terbagi menjadi transaksi aman dan metode pembayaran yang beragam. Yang keenam, kemudahan pengembalian, terbagi menjadi dua. Yang pertama, kebijakan pengembalian dan proses pengembalian yang mudah. Dan yang ketujuh, ada pengalaman berbelanja yang personal, terbagi menjadi dua, yaitu rekomendasi produk dan penyesuaian profil. Next. Yang kedelapan, ada dukungan pelanggan, terbagi menjadi dua juga, yaitu layanan pelanggan dan ulasan produk. Yang kesembilan, ada kontribusi terhadap ekonomi, terbagi menjadi dua. Yang pertama, peluang usaha, dan yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Dan yang ke-10 ada lingkungan yang lebih ramah, terbagi menjadi dua, yaitu pengurangan emisi dan packaging yang berkelanjutan. Next. Landasan teori. Yang pertama, aplikasi. Menurut Asropuddin, menyatakan aplikasi adalah software yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu, misalnya Microsoft Word dan Microsoft Excel. Yang kedua, menurut Sutarbi, aplikasi adalah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Yang kedua, toko online. Menurut Sigit,
Toko dapat diartikan sebagai pasar kecil yang berisi kegiatan berupa transaksi jual beli antar pedagang dan pembeli. Seiring berjalannya waktu, konsep toko selalu berkembang dari waktu ke waktu, mulai dari warung, pasar tradisional, toko kelontong, minimarket, supermarket, hypermart, dan toko online. Dengan semakin padatnya ritme dan gaya hidup orang perkotaan, dengan semakin berkembang juga teknologi internet, maka aktivitas pergi belanja ke toko perlahan-lahan sudah mulai tergantikan dengan aktivitas belanja melalui dunia maya, yaitu toko online. Next. Yang ketiga, ada penjualan. Menurut Suryananta, penjualan mempunyai pengertian secara umum, yaitu proses di mana terjadinya perubahan suatu produk berupa barang atau jasa dari suatu perusahaan menjadi kas. Penjualan merupakan fungsi paling penting dalam pemasaran karena menjadi tulang punggung kegiatan untuk mencapai pasar. Jika barang-barang tersebut diproduksi atau dibeli untuk dijual, maka harus diusahakan sejauh mungkin agar barang atau jasa tersebut dapat terjual. Yang berikutnya ada user interface. Menurut Wilbert Ogalis, user interface adalah bagian dari komputer dan perangkat lunak yang dapat dilihat, didengar, disentuh, diajak bicara, dan yang dapat dimengerti secara langsung oleh manusia. Dapat dikatakan bahwa user interface itu sebagai teknik dan mekanisme dari tampilan antarmuka untuk berinteraksi dengan pengguna. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa user interface adalah bagian dari komputer dan perangkat lunak yang mengatur tampilan antarmuka untuk pengguna dan memfasilitasi interaksi yang menyenangkan antar pengguna dengan sistem. Next. Yang berikut ada Agile Development. Agile Development adalah metode pengembangan perangkat lunak secara cepat dengan kondisi perubahan kebutuhan yang terjadi dalam waktu relatif singkat. Yang berikutnya ada data flow diagram atau DFD. Menurut Saputra, data flow diagram merupakan suatu diagram yang menggambarkan alir data dalam suatu entitas ke sistem atau ke entitas. Data flow diagram juga dapat diartikan sebagai teknik grafis yang menggambarkan alir data dan transformasi yang digunakan sebagai perjalanan data dari input atau masukan menuju keluaran atau output. Next. Yang berikut ada konseptual data model atau CDM. Menurut Rosa, konseptual data model atau CDM atau model konsep data merupakan konsep yang berkaitan dengan pandangan pemakai terhadap data yang disimpan dalam basis data. Yang berikut ada physical data model atau PDM. Model relasional atau physical data model atau PDM adalah model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antar data. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom, di mana setiap kolom memiliki nama yang unik beserta tipe datanya. Next. Yang berikut ada database. Menurut Sianipar, database merupakan sebuah fungsi yang menghasilkan nama dari database yang sedang digunakan server. Jika tidak ada database yang sedang digunakan di server, maka fungsi ini akan menghasilkan sebuah string yang kosong. Menurut Connolly dan Beck, database merupakan sebuah kumpulan data yang secara logis terkait untuk dirancang untuk memenuhi suatu kebutuhan informasi dari sebuah organisasi. Next. Analisis perancangan sistem. Yang pertama, analisis dan kebutuhan. Teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Di sini melalui metode survei atau self-administrated survey adalah metode mengumpulkan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Berikut adalah langkah-langkah dan penjelasan tentang metode. Yang pertama adalah perencanaan dan perancangan kuesioner. Yang kedua ada penyusunan pertanyaan. Yang ketiga ada klasterisasi pengguna. Yang keempat, pengiriman dan pengumpulan data. Yang kelima, analisis data. Yang keenam, interpretasi hasil. Dan yang ketujuh, pelaporan hasil. Keuntungan metode teknis analisis kebutuhan dengan survei kuesioner dalam pembuatan aplikasi online yaitu memungkinkan pengumpulan data dari banyak responden dengan cepat dan efisien, kepastian anonimitas dapat mencakup basis pengguna yang luas. Selanjutnya ada kendala metode teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner dalam pembuatan aplikasi online. Ada dua, yaitu bias responden dan yang kedua kesalahan interpretasi. Metode ini membantu pengembangan aplikasi online memahami kebutuhan pengguna, mendapatkan masukan yang berharga, dan mengarahkan pengembangan aplikasi ke arah yang sesuai dengan harapan dan kebutuhan pengguna. Skenario penerapan analisis dengan survei kuesioner. Skenario penerapan analisis kebutuhan dengan survei kuesioner dalam konteks pembuatan aplikasi online adalah sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi tujuan. Yang kedua, desain kuesioner. Yang ketiga, pemilihan sampel. Yang keempat, pengiriman dan pengumpulan data. Yang kelima, analisis data. Yang ketujuh, interpretasi hasil. Yang keenam, interpretasi hasil. Yang ketujuh, validasi dan konfirmasi. Yang terakhir, ada kesimpulan dan rekomendasi. Dan yang kesembilan, integrasi hasil dalam pengembangan. Yang ke-10, integrasi dan pembaruan. Dengan menerapkan skenario ini, tim pengembangan dapat memastikan bahwa aplikasi online yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan ekspektasi pengguna, mengoptimalkan pengalaman pengguna, dan meningkatkan keberhasilan aplikasi secara keseluruhan. Yang B, teknis analisis kebutuhan dengan wawancara. Wawancara adalah salah satu teknis analisis kebutuhan perangkat lunak yang penting dan sering digunakan dalam pengembangan aplikasi online. Teknik ini melibatkan interaksi langsung antara analisis kebutuhan atau tim pengembang dengan pemangku kepentingan atau pengguna potensial. Wawancara adalah cara untuk pengumpulan informasi tentang kebutuhan, preferensi, dan ekspektasi pengguna terkait aplikasi yang sedang dikembangkan. Berikut ini penjelasan mengenai teknik analisis kebutuhan dengan wawancara, yaitu yang pertama, persiapan wawancara, yang kedua, pelaksanaan wawancara, yang ketiga, analisis data wawancara, yang keempat, penggunaan hasil wawancara, dan yang terakhir, iterasi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, teknik analisis kebutuhan dengan wawancara dapat membantu dalam memahami kebutuhan pengguna secara mendalam dan merancang aplikasi online yang lebih sesuai dengan harapan mereka. Wawancara adalah alat yang kuat untuk membangun hubungan yang baik antara pengembang perangkat lunak dan pemangku kepentingan serta memastikan kesuksesan proyek pengembangan perangkat lunak. Skenario penerapan analisis kebutuhan dengan wawancara, yaitu yang pertama, langkah 1, mengidentifikasi pemangku. Yang kedua, tim wawancara terbantu dengan anggota analisis kebutuhan perangkat lunak, merancang antarmuka pengguna, dan manajer produk. Yang langkah ketiga, tim wawancara melakukan wawancara dengan pelanggan yang berpengalaman online. Yang keempat, tim menganalisis data wawancara dan mengidentifikasi kebutuhan utama seperti antarmuka, pengguna ramah, fitur pembayaran aman, keragaman produk, dan dukungan pelanggan yang responsif. Langkah yang kelima, tim pengembang menggunakan hasil wawancara sebagai panduan utama merancang aplikasi berbelanja online. Teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Teknik analisis kebutuhan dengan observasi
adalah salah satu metode yang kuat untuk memahami kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan memenuhi ekspektasi konsumen. Selanjutnya ada teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Berikut adalah langkah-langkahnya, yaitu persiapan observasi, yang kedua observasi langsung, yang ketiga mencatat informasi, yang keempat buat pertanyaan, selanjutnya analisis data, ada dokumentasi hasil, komunikasi hasil, pengambilan keputusan, dan lalu selanjutnya ada skenario pendapat analisis kebutuhan dengan analisis observasi. Langkah pertama yaitu identifikasi masalah penurunan konversi penjualan di situs web. Yang langkah kedua, tujuan observasi untuk memahami pengalaman berbelanja pengguna dan mengidentifikasi hambatan serta peluang perbaikan. Langkah yang ketiga, persiapan observasi dengan memastikan akses ke alat yang diperlukan. Yang keempat, observasi langsung pengguna saat berbelanja online, mencatat navigasi, masalah teknis, dan respon terhadap desain situs. Langkah kelima, mencatat dan dokumentasikan pengamatan dan tangkap layar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian langkah keenam yaitu melakukan wawancara tambahan dengan pengguna yang diamati. Kemudian langkah ketujuh analisis data untuk mengidentifikasi pola, masalah umum, dan peluang perbaikan. Kemudian langkah ke-8 yaitu validasi hasil observasi dengan tim pengembangan, desain, dan manajemen perusahaan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu penggunaan hasil observasi sebagai dasar untuk perbaikan situs web e-commerce, mungkin melibatkan perubahan fitur aplikasi. Next. Yang D, teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Berikut adalah langkah-langkah dan penjelasan tentang metode teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Langkah yang pertama yaitu identifikasi dokumen yang relevan dengan sistem yang akan dikembangkan atau dianalisis. Langkah kedua yaitu analisis dokumen yang telah diidentifikasi. Langkah ketiga yaitu buat daftar kebutuhan sistem yang ditemukan dari analisis dokumen. Langkah yang keempat, verifikasi daftar kebutuhan sistem dengan pengguna sistem atau pemangku kepentingan lainnya. Next. Langkah yang terakhir yaitu catat dan dokumentasikan pengamatan dan tangkapan layar. Next. Kemudian ada skenario penerapan analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Analisis kebutuhan dengan analisis dokumen adalah metode untuk mengidentifikasi, memahami, dan mendokumentasikan kebutuhan proyek atau sistem dengan menganalisis berbagai dokumen terkait. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam skenario penerapan analisis kebutuhan dengan analisis dokumen. Yang pertama yaitu identifikasi sumber dokumen proyek. Yang kedua yaitu kumpulkan dokumen yang relevan dan perbarui versi terbaru. Yang ketiga lakukan tinjauan awal untuk memahami konteks proyek. Yang keempat yaitu identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dalam dokumen. Yang kelima yaitu prioritaskan kebutuhan berdasarkan urgensi dan dampak bisnis. Yang keenam, validasi kebutuhan dan pemangku kepentingan terkait. Dan yang ketujuh, dokumentasi kebutuhan dengan lengkap, mencakup sumber dan prioritas. Yang ke-8, pertimbangkan penggunaan alat manajemen kebutuhan. Yang ke-9, perbarui dokumen saat kebutuhan berubah atau berkembang. Yang ke-10, jaga komunikasi terbuka dan dengan pemangku kepentingan dan tim proyek. Dan yang ke-11, lakukan review dokumen secara berkala dengan pemangku kepentingan. Dan yang ke-12, monitor dan pelihara dokumen kebutuhan sepanjang siklus hidup proyek. Next. Berikut adalah konteks diagram. Sini ada gambar konteks diagram level 0. Next. Kemudian yaitu IRD. Berikut ini penjelasan panjang mengenai teori IRD. IRD atau Entity Relationship Diagram dasar. IRD terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama itu entitas dan hubungan. Entitas adalah objek atau konsep dalam dunia nyata dengan atribut yang menggambarkan sifatnya. Hubungan adalah keterkaitan antara entitas yang menunjukkan interaksi di antar mereka. Next. Di sini terdapat entitas, atribut, hubungan, kardinalitas, dan implementasi. Penjelasannya bisa dilihat. Next.
IRD adalah alat yang sangat berguna dalam merancang basis data yang efisien dan efektif. Dengan bantuan IRD, perancang dapat memahami dan menggambarkan bagaimana data terkait dalam sistem, sehingga memudahkan pengembangan sistem informasi yang lebih baik dan meminimalkan masalah terkait basis data dalam jangka panjang. Berikut adalah gambar. Penjelasan diagram IRD. Yang pertama yaitu customer adalah orang yang memesan produk. Yang kedua yaitu supplier adalah orang yang masuk produk. Yang ketiga produk adalah barang yang dipesan dan oleh pelanggan dan dipasok oleh pemasok. Yang keempat yaitu shipping adalah proses pengiriman produk dari pemasok ke pelanggan. Kemudian hubungan antara entitas-entitas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama itu customer memesan produk dari supplier sini atau orders. Yang kedua supplier memasok produk ke customer atau supplies. Yang ketiga produk dikirim ke customer atau ships. IRD tersebut juga menunjukkan atribut-atribut dari masing-masing entitas. Yang pertama yaitu customer memiliki atribut yaitu customer ID, name, address, email, dan phone number. Kemudian yang kedua yaitu supplier memiliki atribut supplier ID, name, address, email, phone number. Kemudian yang ketiga yaitu produk memiliki atribut produk ID, name, kategori, price, stock, description, rating. Kemudian yang terakhir kurir memiliki atribut courier ID, tracking number, name, phone number, kemudian address. Kemudian di sini ya, selanjutnya yaitu ada CDM atau Conceptual Data Model. Berikut adalah teori lebih lengkap mengenai CDM. Definisi CDM. Konsep data model atau CDM adalah gambaran konseptual tentang struktur data dalam suatu sistem basis data. Ini mencerminkan pemahaman tingkat tinggi tentang hubungan entitas, atribut, dan interaksi data dalam konteks aplikasi atau bisnis. Peran dalam siklus pengembangan perangkat lunak. CDM adalah langkah awal dalam desain basis data. Dilanjutkan dengan merancang PDM atau Physical Data Model yang mempertimbangkan aspek teknis implementasi basis data. Kemudian selanjutnya yaitu peran dalam perancangan basis data. Yang pertama yaitu membantu merancang struktur data sesuai kebutuhan aplikasi atau bisnis. Kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi entitas utama, atribut, dan hubungan membentuk dasar untuk perancangan basis data. Kemudian berkaitan dengan IRD. CDM sering diwakili dalam bentuk IRD atau Entity Relationship Diagram yang menunjukkan entitas, atribut, dan hubungan secara grafis. Kemudian manfaat jangka panjang. Mencegah perubahan besar dalam struktur data di masa depan karena desain yang tepat pada tahap awal. Kemudian yang kedua yaitu mendukung keberlanjutan dan fleksibilitas sistem menghadapi perubahan bisnis. Dengan menggunakan CDM, organisasi dan pengembang perangkat lunak dapat membangun sistem basis data yang lebih efisien, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang pada gilirannya berkontribusi pada kesuksesan aplikasi dan proses bisnis yang dijalankan. Berikut adalah gambar. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan selanjutnya ada manfaat jangka panjang. Yang pertama, mencegah perubahan besar dalam struktur data di masa depan karena desain yang tepat pada tahap awal. Dan yang kedua, mendukung keberlanjutan dan fleksibilitas sistem menghadapi perubahan bisnis. Dengan menggunakan CDM, organisasi dan pengembang perangkat lunak dapat mengembangkan sistem basis data yang efisien, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Yang ada pada gilirannya berkontribusi pada kesuksesan aplikasi dan proses bisnis yang dijalankan. Next. Diagram. Di atas merupakan diagram sistem untuk sebuah toko online. Dan yang kedua ada pengguna. Di sini orang yang menggunakan sistem untuk berbelanja. Dan yang ketiga ada admin, orang yang mengelola sistem pada sebuah aplikasi toko online. Dan yang ketiga ada pemesanan, pesanan yang dilakukan oleh pengguna. Dan yang keempat ada kurir, perusahaan yang mengirimkan produk ke pelanggan dengan memiliki berbagai atribut seperti nama, alamat, dan nomor pelacak. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang hubungan antara berbagai sistem. Pengguna dapat membeli produk, kedua admin dapat menambah, mengubah, menghapus produk, ketiga admin dapat menerima pemesanan dari pengguna, keempat admin dapat mengirimkan produk kepada pembeli melalui kurir. Next. Diagram ini dapat digunakan untuk memahami cara kerja sistem secara keseluruhan.
Dan diagram ini juga dapat digunakan untuk menganalisis sistem dan mengidentifikasi potensi masalah atau area perbaikan. Berikut adalah berbagai contoh penggunaan diagram ini. Untuk memahami, yang pertama adalah untuk memahami secara sistem kerja secara keseluruhan. Dan yang kedua untuk menganalisis sistem dan mengidentifikasi potensi berbagai masalah atau perbaikan. Dan yang ketiga untuk dokumentasi sistem. Next. Dengan keterangan tambahan, ID modul dan ID produk adalah atribut unik yang digunakan untuk mengidentifikasi modul dan produk masing-masing. Kedua, dan yang O menunjukkan bahwa atribut tersebut adalah opsional. Dan yang ketiga, variabel karakter menunjukkan bahwa atribut tersebut dapat berubah karakter kapanpun. Dan yang keempat, integer menunjukkan bahwa atribut tersebut harus berupa angka bulat. Dan yang keempat, date menunjukkan bahwa atribut tersebut harus berupa tanggal. Dan yang terakhir, time menunjukkan bahwa atribut tersebut harus berupa waktu. Next. PDM. PDM merupakan elemen sentral dalam perancangan basis data yang menggambarkan implementasi teknis dari struktur data dalam suatu sistem pada aplikasi ini. Hal ini mewujudkan konkret dari waktunya habis ya. Entah ya waktu ada. Ayo, ayo. Hal ini akan mewujudkan konkret dari cara data disimpan dan diorganisasi dengan menghubungkan konsep dan desain antara dua abstrak dengan kenyataan teknik implementasi basis data. Berikut adalah teori yang lebih panjang mengenai PDM. Yang pertama ada PDM merupakan representasi teknis dan fisik dari struktur data dalam basis data suatu sistem atau aplikasi. Tujuan PDM bertujuan menerjemahkan konsep abstrak dari konseptual data model ke implementasi ini, memberikan panduan rinci berbagai pengembang untuk membangun basis data dan aplikasi yang menggunakannya. Next. Komponen PDM. Yang pertama ada tabel, yang kedua indeks, yang ketiga kunci asing atau foreign key, dan yang keempat ada data tipe, dan yang terakhir adalah pembatasan integritas. Dengan hubungan CDM dan RD, PDM yang dihasilkan dari CDM dan diwujudkan dalam bentuk entity yang lebih teknis dan mencakup tabel indeks. Next. Dan yang selanjutnya ada implementasi teknis. Di sini akan merinci pembuatan tabel, pengaturan indeks, dan implementasi hubungan dalam bahasa atau sistem basis data tertentu, seperti SQL dan MySQL atau Oracle, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya ada pentingnya PDM. PDM merupakan titik transisi pentingnya dalam perancangan konseptual CDM ke implementasi teknis pengembangan perangkat lunak. Dan yang selanjutnya ada keberlanjutan dan skalabilitas mempertimbangkan sebuah kebutuhan skala pertumbuhan sistem jangka. Next, ada peran dan pengembangan perangkat lunak. Dengan mengimplementasikan PDM secara tepat, organisasi dapat menggabungkan dan menjaga basis data yang pokok dan efisien. Next, berikut merupakan gambarnya dari next. Diagram ini menunjukkan ketiga elemen tersebut saling berinteraksi, pelanggan dan pemasok dan produk. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang hubungan antara ketiga elemen tersebut. Pelanggan dapat membeli produk dari pemasok, kedua pemasok dapat menjual produk kepada pelanggan, ketiga pemasok dapat menyediakan produk yang dibutuhkan oleh pelanggan, dan yang keempat pelanggan dapat memberikan pemasukan kepada pemasok tentang produk yang mereka beli. Next. Dan diagram ini dapat digunakan untuk memahami cara kerja rantai pasokan.
Berikut merupakan beberapa contoh penggunaan diagram ini untuk memahami cara kerja rantai pasok secara keseluruhan, dan yang kedua untuk menganalisis rantai pasok dan mengidentifikasi potensi masalah atau perbaikan, dan yang ketiga untuk dokumentasi sebagai rantai pasok. Next. Dan yang berikutnya ada bab keempat, implementasi tampilan aplikasi kami. Berikut merupakan tampilan sign user, ada tampilan sign penjual maupun tampilan login. Next, ada tampilan home. Yang pertama, kedua tampilan produk, ketiga tampilan review, keempat tampilan keranjang pesanan. Dan yang kelima ada tampilan profile, tampilan profil penjual, tampilan status pengiriman. Next. Jadi untuk kesimpulan pada laporan kali ini, penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan agile development yang adaptif dan teknis. Analisis kebutuhan perangkat lunak yang cermat dalam proyek pengembangan aplikasi kompleks seperti shopping online. Implementasi bagai termasuk ERD, CDM, dan PDM juga memainkan peran kunci dalam memainkan desain sistem yang kokoh dan berdaya maupun asing. Next. Adapun saran dari kelompok kami untuk penelitian mendatang adalah mempertimbangkan integrasi dengan teknologi terkini seperti kecerdasan pembuatan dan analisis big data, meningkatkan personalisasi pengalaman pengguna dalam aplikasi shopping online. Selain itu, pentingnya untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan tim pengembangan dalam mengikuti perkembangan teknologi dan metodologi terbaru dalam industri pengembangan perangkat lunak. Dengan demikian, proyek kami akan terus berinovasi dan memenuhi ketentuan pasar yang terus berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.